أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خلف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال إنها لا تزيد صيدا. ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم أنت تحلف لا أكلمك أبدا. Alhamdulillah wa syukurullah dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan pagi hari ini kita kembali berkumpul dengan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca adalah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW melarang dari khadam, berburu dengan khadam, dengan melempar batu. Jadi khadam itu yang diantaranya pakai tangan satu dan tangan kedua pakai jari untuk menahan, dan satunya pakai buat memegang batu kayak ketapel. Dilarang sama Rasulullah karena ini tidak membunuh hewan buruan, hanya dan tidak mematikan lawan. Kalau dibuat perang, lawannya nggak mati, nggak melumpuhkan, cuma merusak mata dan mematahkan gigi. Dan kalau yang diserang pasti kepala. Biasanya kalau kena mata rusak, gigi pecah, itu saja. Nah ini nggak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu nggak mau menyakiti, nggak mau menyiksa. Kalau kena badan belum tentu kenapa-napa, hanya kesakitan. Nah ini dilarang. Berburu hewan buruan, cuma kena tembak misal tapi kesakitan aja, hewannya hidup berminggu-minggu, berbulan-bulan, kan tersiksa dia. Nah ini dilarang. Kalau mau berburu, pakailah alat yang mematikan. Sekiranya kena mati, atau kena dia tidak bisa kemana-mana, langsung dipotong, nggak boleh disiksa. Begitu juga dalam perang sekalipun, jangan sampai musuh cuma hanya kehilangan mata dengan sengaja ya. Lain kalau kita berperang, pedang, kan memang tujuannya untuk menghilangkan nyawa atau membuat dia tunduk, bukan tujuannya menyiksa. Menyiksa itu nggak boleh. Nah, Abdullah bin Mughaffal ada riwayat di tambahan hadis kemarin, ada qariban libni Mughaffal, keluarganya, kerabatnya Abdullah bin Mughaffal, khadafa, melakukan khadaf, tetap didatangi, dinasihati, fanaha dilarang oleh Mughaffal, dan beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW naha anil khadfi. Jadi keluarganya dinasihati, Rasulullah itu melarang melakukan ini. Ingat ya, ini yang memburu. Kalau sampai mainan ketapel nggak memburu nggak ada masalah. Atau jenis ketapel yang mematikan seperti yang kemarin kita bahas, lain cerita. Ini yang hanya jenisnya mematahkan gigi, membuat mata rusak, itu dilarang. Nah ini ditegur. Rasulullah menahan khadaf, dan Rasulullah bilang innaha la tasidu sayda. Khadaf ini nggak bisa memburu karena hewan Rasulullah dipeliki, nggak mati, nggak lumpuh. Dia sakit aja, tersiksa. Dia nasihati. Cuma ada. Diulangi, tetap terus berburu pakai khadaf. Qala, ini lihat. Ketika seseorang dicegah dari perbuatan haram, tapi nggak mau berhenti, terus-menerus mengerjakannya, apa respon kita? Summa ada, lalu orang tersebut tetap mengulangi itu. Qala, responnya Mughaffal ngomong begini, muhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Hei keluargaku, kamu aku beri nasihat, beritahu hadis bahwa Rasulullah melarang khadaf, summa utta takhlif, terus kamu sekarang terus tetap takhlif, nggak berhenti. La ukallimka, kalau kamu nggak berhenti, saya akan tanya kamu abada, selama-lamanya.
Coba nggak diajak ngomong sehari, nggak diajak ngomong seminggu, tapi nggak diajak ngomong selama-lamanya sampai dia berhenti bertobat. Lihat kan, sahabat itu begitu radhiyallahu anhu. Ini udah dikasih tahu amalnya Rasulullah, nggak mau mengerjakan, kan berarti tanda dia nggak iman. Rasulullah bilang, Pak jangan begini, dia baca, ditinggal nggak diajak ngomong. Nah ini dari sini ada penjelasan hukum. Mungkin ada yang bertanya, memang boleh nggak ngajak ngomong orang, putus silaturahim, ini nggak diajak ngomong kerabatnya. Kalau ini bukan putus silaturahim yang dilarang. Putus silaturahim yang dilarang itu yang tanpa sebab atau yang sebabnya diri pribadi, masalah pribadi, hadun nafs. Jadi kalau kita ada masalah sama orang, urusan pribadi, terus urun kesel, ya, urusannya pribadi ya, bukan masalah agama, itu nggak boleh kita putus hubungan. Dikasih utur di syariat boleh kadanya apa? Misalnya, kalau lagi marah banget sama sini ini, janjian untuk pertemuan di sini kada datang, kan itu urusannya pribadi. Janjian apa namanya, jalan-jalan kada jadi, bisa marah, ada kecewa. Itu ngambek boleh 3 hari aja, jangan lebih. Nggak ngajak ngomong, diam. Kalau hadun nafas maksimal 3 hari. Rasulullah melarang, nggak ngajak ngomong, nggak nyapa lebih dari 3 hari. Nah yang 3 hari itu hadirin kalau urusannya pribadi, personal. Kalau masalahnya agama, orang nggak ngikuti Rasulullah, orang yang selalu mau melanggar, bahasanya orang-orang fasik dan ahli bidah, itu boleh nggak disapa daim terus menerus. Berapa lama, setahun kah, 2 tahun kah, sampai dia meninggalkan itu kemaksiatan yang dia nggak mau bertobat. Pak, ghibah haram pihak, ada belum? Biasa kalau pagi-pagi kalau ada ghibah lapar belum? Terus ghibah, masih aja ngomong apa-apa, nggak dosa. Cuman dilihat ya, kalau emang ada orang kayak gini, memang kita boleh nggak ngajak ngomong dia. Tapi di zaman sekarang beda sama zaman sahabat. Orang dulu itu diginikan bertobat berhenti, bukan ngajak dari siapa sama orang muslim, takut dia sadar taubat, rasa salah. Orang sekarang ada ahli maksiat, kalau kadang ngajak ngomong lagi dia, makinnya dia seneng, malah tambah jadi maksiatnya. Yang kayak gini, walaupun kita boleh nggak ngajak ngomong dia, tapi dilihat maslahatnya apa. Saya cuekin, dia tambah jadi maksiat, saya ngobrolin, dia bisa berkembali sedikit-sedikit. Yang begini diajak ngomong. Jangan nanti main serta-merta kayak gini. Punya anak perlu nasihatin kada benar, Beb. 1 kali, 2 kali kada benar, perlu kada ajak ngomong lagi anak belum selama-lamanya. Salah. Ini kan dalam masa pendidikan. Ini perlu diperhatikan ya. Cuman kalau yang memang nggak ada efek sama orang tersebut, artinya ditegur kada ditegur dia memang begitu, kada berubah, bagus menghindar, jangan dekat-dekat. Nanti kita akan bahas sebabnya, bab menjauh dari orang yang maksiat. Kalau ada orang maksiat dinasihati, dapat ajaran agama, tentang ada hadisnya Rasulullah bilang ini haram, tidak bergeming sedikit pun, ini kan berarti tanda ada imannya sebetulnya, walaupun KTP-nya Islam. Kalau dikasih tahu, minimal takut dulu lah orang muslim. Ini ya, sifatnya muslimin ketika dikasih tahu Pak ini haram, langsung berhenti. Perkara besok lupa diri, lakukan lagi, lain cerita. Muslim itu begitu, di belakang dia tinggal terus. Pak ini hukumnya haram. Malah berbicara seperti ini dilarang oleh syariat. Oh gitu, berhenti. Besok lagi itu lupa diri, nggak sadar. Namanya manusia gitu. Kita ini kalau dijelasin ghibah sama ulama takut, besok ghibah lagi. Tapi yang penting dia ngerjakannya itu, tidak menentang. Kalau yang namanya orang maksiat, obat, lupa lagi, obat, lupa lagi, itu yang kayak gitu memang manusiawi. Ini orang tadi ini memang nantang. Udah biarin aja. Walaupun dilarang tetap belum kerjakan.
Ini yang perlu diasik. Perlu diasikkan, kita tidak ajak berbicara. Karena kalau kita dekati dia, ini orang tanda-tandanya nggak ada iman. Kita yang akan rusak agamanya. Kita dari yang seperti ini. Ini ya, ini hadis perintah untuk menjaga sunnah. An Abis bin Rabi'ah, dari Sayyidina Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar al-aswad, yakni al-aswad. Abis bin Rabi'ah ini termasuk orang yang tabi'in yang mulia, ya. Tabi'in yang mulia, seorang tabi'in yang mulia, hebat, apa namanya, kubarin tabi'in. Beliau cerita, saya melihat Sayyidina Umar bin Khattab mencium hajar, menyium batu, yakni aswad, maksudnya hajar aswad. Oh yang dulu dari Sayyidina Umar waktu cium sambil ngomong, ini a'lamu, sesungguhnya aku tahu, annaka hajarun, kamu itu batu. Jelas sudah dia ngomong, aku tahu kamu itu batu, ma tanfa'u wa ma tadurru, kamu enggak bisa memberi manfaat dan enggak bisa membahayakan. Betul kan? Batu tidak bisa bawa manfaat, bahaya, kecuali dengan izin Allah. Walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, qabbaltuka, aku tidak akan mencium. Artinya Sayyidina Umar ini mencium hajar aswad karena apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ulun mengikuti sunnahnya Rasul, dia nggak akan mencium. Batunya diajak ngomong begitu. Kenapa ngomong begini? Dan ngapain juga pakai ngomong kayak gitu? Tinggal mencium aja selesai, kan beres. Kenapa harus ngomong begini? Satu, memperjelas diri bahwa kita itu melakukan segala sesuatu karena ittiba. Karena ittiba mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada yang lain. Cium hajar aswad ini karena apa? Mengikuti Rasulullah. Soalnya banyak orang melakukan kebaikan karena syahwat, karena nafsu. Itu khususnya contoh misal hajar aswad. Banyak yang mencium hajar aswad karena syahwat, bukan karena ingin dapat pahala, bukan karena ikuti sunnahnya Rasul. Apa syahwat itu? Pertama yang jelas ya ria, ingin pamer sama orang, kan itu jelas. Dan ciumnya mengikuti sunnahnya Rasul. Hajar aswad dicium, disunnahkan cium. Ini yang sering kita lupa. Jadi kalau mudah-mudahan dia semua bersegi dipanggil berangkat umroh, ingat cium hajar aswad niatnya apa? Mengerjakan sunnahnya Rasul. Karena Rasul menciumnya. Nah, Rasulullah mengajarkan cium hajar aswad. Jangan sampai berdesakan, jangan sampai menyakiti Muslim saat cium hajar aswad. Kalau ada Muslim kita desak-desakan, nyakiti, berarti yang kita kerjakan sesuai sunnah tidak? Tidak. Kita memaksa melakukan cium, berarti apa tujuannya? Keinginan pribadi. Dulu saya tidak juga yang bisa memahami beliau badannya tinggi besar. Ketika tawaf bersama Rasulullah SAW, ini orang lagi ramai. Sayyidina Umar maju mau mencium hajar aswad, agak desak-desakan, dan orang kalah sama beliau. Ditegur, wahai Umar, kamu itu kuat, badan kamu besar, jangan mendekat, jangan cium, orang-orang terganggu dengan kamu. Disuruh memberi salam dari jauh saja. Taslim enak. Nah, ini saya Muhammad bin Abdul Malik menjelaskan begitu. Jadi nggak harus, tidak dilarang, bukan tidak harus, dilarang memaksa. Nah, kalau maksakan diri pun harus cium, rondol orang, dorong orang, ada orang kejepit
piton atau pajama kan begitu prakteknya, sampai ada yang jatuh terinjak-injak kadang-kadang. Ini hukumnya sudah bukan sunnah lagi, melakukan kekerasannya, bukan ciumnya ya, melakukan kekerasannya, serondolannya jadi haram. Makanya bukan dapat pahala, malah tambah jelek. Bukan dapat pahala, malah tambah buruk. Nah, ini perlu diperhatikan. Terus kalau kita melanggar Rasulullah, kan Rasulullah suruh ciumnya kalau nggak ada keramaian. Rasulullah nyuruh nyiumnya kalau nggak berdesakan ganggu orang. Rasulullah bilang begitu, saya tetap paksa mencium. Berarti yang saya lakukan apa? Sunnah apa melanggar? Melanggar. Apalagi ya kalau zaman sekarang sampai tahu sendiri, kacau, sampai bisa bayar 4 juta, ada jokinya. Ojek ya, ojek bukan ada ojek kendaraan, ada ojek payung kalau hujan, ada juga ojek hajar aswad. Nah ini kayak gini dosa. Kenapa? Mendolimi orang lain. Ini ditambahin lagi garis besar untuk laki-laki. Kalau perempuan, walaupun kadang berdesakan, kadang sampai tempel-tempel, seandainya ada laki-laki bukan mahram sekitar hajar aswad, jangan maju, makruh hukumnya. Jangankan hajar aswad, di fikih kita tawaf di Ka'bah kan sunnahnya mendekat, semakin dekat semakin bagus. Dijelaskan sama ulama, illa lin nisa, kecuali perempuan. Kalau ada laki-laki ajnabi, perempuan tawafnya lebih bagus menjauh di pinggir. Menjauh di pinggir. Kenapa? Allah senggolan sama laki-laki. Ini kagak, yang penting dapat mencium aja sholat, yang penting masuk ke sini ke mana? Rukun yang karena ke Hijr Ismail, yang penting bisa menyentuh makam Ibrahim. Ada mengurus walaupun senggol laki-laki. Siap. Nah ini biasanya dasarnya karena kurang pembelajaran. Mestinya diajarkan ulama sunnahnya begini, jangan memaksakan. Memang semua pengen dekat sama Ka'bah, siapa yang pengen dekat, cuma jangan sampai melakukan pelanggaran. Nah, tujuannya saya kita ngomong di hadis ini, ngomong ini. Aku tahu pian itu batu. Kalau bukan karena disuruh Rasulullah, aku nggak akan cium. Jelaskan kepada yang lain, kita cium batu ini bukan karena keinginan pribadi, tapi karena disuruh Rasul. Jadi ciumnya juga sesuai aturan Rasul. Kalau mencium batu tersebut bukan karena sunnah, tapi karena syahwat. Tandanya syahwat apa? Memaksakan diri. Itu fadilahnya hajar aswad tidak didapat ke hilang. Cuma mencium bukan berarti dosa diampuni, malah menciumnya kan makruh. Kita tuh kalau melakukan makruh dalam satu hal, itu kehilangan fadilahnya. Kayak sholat berjamaah, kan dinaikkan pahala kita 27 derajat. Dan sholat berjamaah dinaikkan 27 derajat. 27 derajat ini pahalanya akan hilang kalau kita melakukan makruh min haitsul jamaah. Makruh dari segi berjamaah. Contohnya apa? Shaf ada rapat. Kan makruh dalam sholat berjamaah salah satunya shaf tidak rapat. Berarti kita nggak dapat tuh 27 derajat. Kemudian lagi makruh dari jamaah, membarengi imam. Kalau main-main jadi haram hukumnya. Imam Allahu Akbar belum sampai nempel kita juga langsung berangkat. Ini makruh dari segi jamaah, menghilangkan fadilah jamaah. Walaupun sholat berjamaah tetap pahalanya satu. Nah begitu juga makruh ketika tawaf, ketika mencium hajar aswad bisa menghilangkan fadilahnya. Mencium, alhamdulillah Masya Allah menempel di hajar aswad. Ada. Apalagi kalau kita melanggar, nggak ada yang nempel, malah kita dapat makruh. Makanya ya, sebagian ulama agak keras masalah ini, bukan keras sebetulnya, masih takut. Ini nggak keras, belum nyampe kepada kita bukan keras. Ini memberitahu agar sayang kita kiranya dapat pahala. Apa nanti berkisah kesana kemari, alhamdulillah, ternyata malah dapat hal yang tidak bagus, bisa dapat dosa kalau niatnya pamer. Dan hajar aswad itu hadirin tahu sekalian yang sampai cium yang nempel di dalam lubang. Itu udah nggak langsung hajar aswad lagi.
Hajar Aswad itu ada batu berapa belas? Masalah 14 kecil. Ujung-ujungnya ini udah ditutup pakai resin, tahu resin? Cairan tuh yang bisa keras. Ditutup jadi batunya di dalam sudah, karena udah hancur kecil-kecil. Bayangin dari zaman dulu sampai sekarang orang berebutan, sempet dicolong itu Hajar Aswad. Dulu sempet dicuri, karena orang kira barokah, ambil bawa pulang. Bukan kira barokah sih sekarang aja. Dulu memang ada kejahatan gitu. Jadi apa namanya, dijaga. Walaupun ingin ambil fadilah, jangan sampai melanggar. Nah ini kiaskan kehidupan sehari-hari. Kiaskan kehidupan sehari-hari. Sampai kalau mau mengerjakan sunnahnya Rasul, jangan sampai ada yang halal ditinggalkan atau haram dikerjakan. Dijaga. Saya mau doa bersama misalnya. Baik, tapi jaga aurat. Ini kan sering yang contoh kita bahas ya. Contoh aja nih kayak kita muslimin di Indonesia, jadi kita masuk bulan Maulid misalnya. Kita kan selalu merayakan bulan Maulid dengan meriah, senang, hadir, yang kecil, yang besar, laki perempuan datang, bagus. Tapi diingat, jangan sampai melanggar perintahnya Rasulullah di dalam acara tersebut. Kita kan lagi merayakan Rasulullah SAW. Jangan sampai merayakan kelahirannya beliau bikin beliau sakit hati, melanggar perintah wajibnya. Ayo komunitas, ini sampai campur yang dilarang. Kalau kayak gini, laki perempuan bercampur tapi ada pembatas, di sini ada masalah. Campurnya itu di sebelah, yang bukan mahram, auratnya terlihat. Ini nyakitin Rasulullah, karena kita ngelanggar. Atau nanti dalam merayakannya, pokoknya jangan melakukan sesuatu yang dilarang. Intinya gitu aja, sampai cari sendiri. Jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Ini bukan merayakan, akhirnya malah menyakiti. Contoh begini Bu, belum Pak, merayakan ulang tahun dia. Belum tahu dia diabetes, tahu diabetes kan? Penyakit gula. Ulun kasih kue yang sangat manis gulanya. Ayo mau ulang tahun sini mak makan ini. Ini ulunnya nanti biar apa menyakiti biar? Biar karena bisa makan kue ini. Karena terlalu manis dan berbahaya buat dia, bisa menyakiti dia. Ini namanya bukan menghormati, meracuni. Atau belum dia ulang tahun ini dia ada ketujuh jas, belum kasih hadiah sebelah yang paling pedas, levelnya paling tinggi. Apa namanya ini? Menyakiti. Kita kiranya ngasih hadiah kan? Saya ngasih hadiah, tapi malah menyakiti orang yang kita beri hadiah. Seperti itu kan? Dia punya kawan, kolesterol tinggi. Oh ini, sini dulu kasih hadiah. Suruh kasih hadiah makanan isinya udang, telur, sama kepiting yang kolesterolnya tinggi banget. Ini dulu kasih hadiah makan. Nyakitin dia gak itu? Sedangkan dia itu berhati-hati gak mau makan ini. Kita ngomong ini hadiah dimakan, terima. Ya tidak, gak mungkin dimakan sama dia. Mohon maaf Pak, kalau dapat terima hadiah dia besok sakit. Ada. Kan ditolak sama beliau. Ya kan? Coba kalau sampai punya penyakit kolesterol tinggi, berbahaya, terus dikasih makanan yang kolesterolnya tinggi banget. Ini biar bergerak aja sakit, dikasih itu. Kira-kira dia terima lah hadiahnya atau dia tolak? Biar makan lah. Walaupun dia terima, nggak mungkin biar makan. Kenapa? Menyakiti kita. Nah begitu. Ini ya Rasulullah, maulid aku sholawat kepadamu, tapi caranya salah. Caranya salah. Ada yang haram, ada omongan-omongan yang nggak baik, bisa dan seterusnya. Kira-kira diterima nggak sama Rasulullah? Malaikat udah marah dulu, kan nggak mungkin disampaikan kepada beliau. Nah, alhamdulillah kita ini masih bagus acara di masjid. Di sini alhamdulillah. Perempuan di sebelah mana? Kiri. Perempuan di sebelah kiri. Itu berapa kali yang di sini ya? Perempuan di sebelah kiri, laki-laki di dalam, sama di luar. Bagus, duduk rapi, baca maulid. Alhamdulillah. Jangan merayakan maulid selamat ulang tahun ya Rasulullah. Jangan baca maulid, baca sejarah. Itu contoh aja. Dijaga, jangan lupa kekuatan perubahan yang ada. Tetap terus diri, jangan berubah. Yang
punya contoh di sini. Datang di tempat-tempat guru-guru Tuhan, gimana maulidnya? Jadi sekumpul kita kan sampai sekarang kayak apa maulidnya? Sama nggak sama dulu? Ada perubahan nggak? Ada penambahan alat-alat musik yang baru kan? Ada? Nggak ada. Ada penambahan pakai petasan-petasan dinyalakan tidak? Nggak ada. Ada yang aneh-aneh? Ya, tetap aja. Kenapa? Tujuannya memuji Rasulullah SAW. Nah, kalau tujuannya bikin ramai, bikin asik, sibuk, itu nanti bisa berubah. Itu baru satu contoh. Saya nggak membahas maulid sebetulnya, ini cuma contoh. Nah, kiaskan ibadah yang lain begitu. Entah itu ngajikah, belajarkah, apakah, jangan sampai rusak. Jangan sampai kita melanggar sunnah. Tadi sholat sudah kita contohkan sholat. Ulun mau sholat tapi ulun nih maunya sendirian, kada mau besok. Kan ada yang gini bisa contohnya. Gak ada orang kayak gini. Ulun sholat tapi ulun kalau sholat nyaman sendirian, biar aja orang besok ulun di belakang sholat. Biar kehilangan fadilah berjamaah, saat ajaknya sholat sendiri. Kenapa? Kerjaannya nggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ini sama kayak kisahnya Hajar Aswad tadi ya. Ulun mau cium Hajar Aswad, biarkan mungkin orang kesakitan, biarkan mungkin orang kecepit-cepit, nggak dapat pahala. Nah ini kita harus mengikuti Rasulullah SAW dan caranya. Jadi ibarat kata kalau perjalanan, biar mau mengikuti Rasulullah, misal Rasulullah ke Martapura, bisa lewatnya Trikora, ikutnya jalannya lewat Trikora. Jangan mau lewat Sungai Tabuk, nggak boleh. Rasulullah lewat ke sini, jalannya ikut sini. Seandainya perjalanan kayak gitu. Jadi Rasulullah melakukan apa? Caranya gimana? Ikuti caranya. Jangan kadang belum ada mengubah caranya, belum langsung caranya belum seorang. Nggak boleh. Sholat yang ikuti caranya Rasulullah sholat. Kita nih begini. Kalau kita terbiasa, ini bahaya. Saya mau melakukan amal ini tapi caranya ada mau mengubah caranya Rasul. Ini mungkin di awal pelanggarannya makruh-makruh aja dulu, tapi lama-kelamaan bisa terjerumus dalam pelanggaran yang kelasnya haram. Nanti ujung-ujungnya begini nih, ini paling puncak bahayanya. Ulun mau sholat, tapi ulun sholatnya kada mengobati Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat kan takbir, ruku, sujud, salam. Ulun kada, ulun sholatnya berdiam aja mengingat Allah saja kan. Ini namanya mau sholat, tapi caranya mengikuti Rasulullah. Ini kayak gini, bahaya ini. Bisa keluar dari Islam. Dan Rasulullah bilang, sholatlah kalian seperti caranya aku sholat, seperti kalian lihat aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Ada orang mau sholat tapi kadang mau menghadap kiblat. Belum mau menghadap apa saja? Kita kan barat mau menghadap timur. Ulun mau menghadap timur, kan sama aja. Allah bukan di sana tempatnya, kalau Allah di sana timur, Allah ada di segala arah. Nah ini sama, ini sholat tapi nggak mau ikuti caranya Rasulullah SAW. Nggak sah sholatnya, malah haram, malah dosa. Nah, dilengkapi bab tadi dengan bab wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab wajib menurut kepada hukum ini belum kan? Kalau Allah udah ngasih hukum, nurut, jangan semau sendiri. Bahkan walaupun nurut secara zahir, hati itu nggak boleh ingkar, harus benar-benar lepas nurut, tunduk. Ada orang luarnya nurut tapi hatinya nggak menerima, terpaksa. Ini nggak boleh menurut syariat. Itu berarti tanda belum iman yang sempurna. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu hakim.
akan segala yang terjadi keributan di antara mereka, lalu hukummu diterima dengan benar-benar lapang tanpa ada rasa kekesalan atau kekecewaan. Jadi kisahnya nih, ada sahabat yang biasanya ada keributan, perdebatan di antara mereka, cekcok. Mereka lapor ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaporkan kenapa ributnya, begini. Akhirnya Rasulullah bilang hukumnya seperti ini yang harus kalian kerjakan. Jadi dia ada rebutan harta. Rasulullah bilang, yang satu yang kena hukuman, yang dia ibarat kata yang dirugikan, nggak terima, kita datang ke Sayyidina Umar aja. Sayyidina Umar. Akhirnya lapor ke Sayyidina Umar, Rasulullah bilang begini. Akhirnya kita kembali kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Naam. Tunggu sebentar. Dia tunggu di sini, kata Sayyidina Umar. Ke dalam, Bapak ambil pedang. Mau ditebas dia langsung ke Sayyidina Umar. Orang Rasulullah bilang begini malah mau lagi. Ya. Nah ini hadirin, ini contoh berarti dia itu tidak beriman. Makanya Sayyidina Umar marah, langsung ambil pedang. Orang Rasulullah bilang sesuatu, tak terima, lapor lagi. Nah ini perlu diperhatikan ya. Kita itu kalau ada perintah dari syariat, kerjakan tunduk total. Udah sami'na wa ata'na. Seperti ayat selanjutnya, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih. Ucapan orang mukmin itu ketika dipanggil untuk Allah dan Rasulnya hanya satu. Yahkum bainahum, ketika untuk dihakimi mereka, ucapan mereka apa? Hanya ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang mukmin. Orang mukmin itu kalau mau ditahkim, mau diatur oleh syariat bilang apa? Ucapan mereka cuma satu. Sami'na wa ata'na. Oh ini mulut beriman, mulut berjaga. Ini ucapan mukmin. Kalau kayak begini, kenapa kayak itu malih benar? Nah, ini tanda hatinya kurang beriman. Kalau udah jelas ya, Ustaz nyampaikan ini jelas. Bu, nih hadisnya begini, ayatnya kayak ini, jelas nyata, bukan sesuatu yang dikhilafkan. Ingat, bukan sesuatu yang dikhilafkan. Pak, hukumnya riba haram, kan ini udah jelas. Sepakat ulama, udah. Oh ini lebih ngerti. Bukan, kenapa kok haram ya? Padahal kan kita kalau akhir zaman ini susah tinggalkan riba, gitu. Kalau mau dapat duit dari riba repot, kenapa diharamkan? Nah, bertanya kayak gini, masih nggak terima. Alhamdulillah, ini tanda nggak iman. Dan biasanya itu alhamdulillah setan masuk pada sesuatu yang nafsu kita memang masih tidak bisa menerima 100%. Yang kita tuh kayak dirugikan, khususnya urusan dunia. Setan masuknya di sini. Ini bahaya ibu. Setan ini biasa masuk urusan dunia yang kita merasa dirugikan. Contoh satu, misal warisan. Warisan kan di Islam ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8. Nah nanti yang dapatnya sedikit ini merasa kenapa kalau dibagi rata aja gitu? Kan nggak adil. Nah itulah. Kalau bagi rata namanya bukan adil tapi taswiyah. Rata itu belum tentu adil. Adil itu sesuai dengan aturan Allah. Itu aturan paling adil. Ketika Allah bilang ini 1, ini 2, ini 3, itu berarti yang paling adil. Kalau saya kenapa nggak 1-1 aja atau 3-3 aja? Berarti kita nggak terima dengan Allah. Kalau kita ingkar, murtad, keluar dari Islam, bukan cuma dosa. Di Faro itu kan ada hukum yang dijelaskan nyata dalam Al-Quran. Kalau yang bagian yang jelas Al-Quran terus kita ingkari hukum Al-Qurannya, murtad, keluar dari Islam. Nggak sembarangan. Ini biasa karena urusan dunia, setan masuk. Biar tidak abahnya yang mati,
masa dapatnya sedikit. Biarkan ibunya yang mayit yang meninggal, ibunya mayit itu dapatnya 1/6. Anaknya yang mati, anaknya mayit paling banyak dapatnya. Kalau perempuan separuh, kalau laki-laki asobah, sisanya semua diambil lagi. Nah, ibu dapat 1/6. Gimana ini setan datang tubuh? Biar dapat sedikit. Atau istri dapat lebih sedikit dari anak kadang-kadang. Tapi yang anak tuh ya tergantung. Biar dapat sedikit, bagi rata aja. Terus dijelaskan sama Ustaz, nggak boleh. Oh, kenapa kayak itu ya? Nah, ini kan ingkar sama syariat. Biasanya kan urusan duit, paling kita ngelanggar terus gitu urusan duit. Di sini kita bertiga nurut. Allah bilang la yu'minuna, enggak beriman sampai yang menjadikan kamu Muhammad hakim di antara mereka. Atau lagi biasa sering ditanya sama Ustaz kayak gitu. Ustaz, dulu di gawean ini Ustaz, gimana hukumnya? Kayak apa gaweannya? A, B, C, D dijelaskan. Ustaz bilang, Pak, ini haram, jangan digawi. Bukan dari Ustaz, bulan atau Ustaz yang lain. Ustaz, gimana hukumnya ini Ustaz? Ustaz jelaskan, ini di hadis haram, di Al-Quran haram. Dijelaskan sama Ustaz yang kedua. Ada terima, masa haram? Lu gawi ini kan ada lagi gawian yang lain. Datang ke Ustaz ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 10 Ustaz haram seberantakan. Kan kayak gini udah lah, nyerah udah. Jangan memain-main hukum. Datangi lagi satu ulama, tapi ulama su yang didatangi. Ustaz, kayak apa nih Ustaz hukumnya ini Ustaz? Ulun didatangi ke 10 orang Ustaz seberantakan bilang haram. Padahal untuk ulun banyak ini. Kata Ustaznya, maksudnya apa? Tinggi ulun di kerjaan ulun nih, kalau ditinggalkan ulun gak ada berduit lagi. Kalau kerja ini ulun untung duit banyak. Biar pengen halal Pak, tinggi Ustaz. Ya udah 10% buat ulun hukumnya halal kan sendiri. Kan begitu rasanya. Nah ini kayak gini ini namanya mempermainkan syariat. Mempermainkan syariat itu tanda tidak beriman. Kalau kita benar-benar beriman, jangan mempermainkan. Gak boleh sembarangan. Ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita terima sudah. Pertama terima dulu, jangan bertanya kenapa. Tanya itu nggak apa-apa, tanya hukum, bukan tanya ingkar. Kenapa itu kurang bagus. Tapi pertanyaannya apa hikmahnya masih baik. Ustaz kenapa begini? Kurang-kurang sopan bahasanya kan, secara bahasa. Tapi itu tergantung niat masing-masing. Kalau kita dikasih tahu hukum, terasa kita kok kayak gini ya. Ada yang ganjel di hati, tanyanya, Ustaz, gimana sih? Apa hikmahnya? Kok ini seperti ini? Karena namanya manusia kadang-kadang mengganjel. Yang penting jangan nentak. Ganjel itu cara mengobatinya bertanya hikmahnya. Bukan kenapa. Kalau kenapa dengan rasa tidak percaya, kenapa dengan rasa ingkar, ini naudzubillah tanda kurangnya iman. Bisa-bisa semakin ingkar tanda tidak beriman. Mungkin bisa kita lihat hadirin selama ini kita ini kalau menjelaskan hukum gimana? Kita kan ilmu memang sedikit. Kadang-kadang nanti baca fikih, dengar dari ustaz, oh ternyata hukumnya haram. Sebagian orang kalau dijelasin hukum ini haram, langsung astagfirullah, bertobat. Oh itu tanda imannya kuat. Harusnya memang begitu kita ya ketika dijelaskan. Dijelaskan yang penting kita belum, makanya cari guru yang baik, jangan yang aliran sesat. Kalau ada aliran sesat kita pasti sesat terus. Kalau udah jelas, belajarnya baik, pakai kitabnya Kitab Ahlussunnah wal Jamaah, dijelaskan ini hukumnya haram. Langsung istighfar, jangan berpikir kenapa haram. Ada ya orang yang bilang halal, itu tanda itu ittirab, ada goncangan di hati, tidak terima dengan hukum yang disampaikan. Kalau nggak terimanya hukum yang disepakati, yang ulama mengatakan ini
maklum minan din bil darurah. Sesuatu yang di agama itu harus tahu dan harus dipercayai. Kalau itu yang kita lakukan, ini bahaya buat iman kita. Kita ingkari, murtad, keluar dari Islam. Kayak contoh hukum zakat. Zakat hukumnya wajib. Nah, kayak wajibnya belum ada terima zakat wajib, murtad. Kan begitu. Belum nggak terima puasa Ramadan wajib, haram. Mempertanyakan kenapa pakai puasa? Padahal nyaman kada puasa. Atau kenapa puasa sampai maghrib? Padahal sampai zuhur nyaman puasa kan? Pengennya yang kayak gini. Ini tanda berarti hatinya tidak ada tunduk terhadap syariat. Nah ini hadirin yang perlu kita jaga. Nanti insyaallah minggu depan kita akan kasih contohnya. Ini kan yang saya sampaikan gambaran-gambaran ingkarnya, ya, nggak terimanya. Nanti minggu depan kita bahas bagaimana menerimanya sahabat kepada perintah Allah walaupun mereka nggak mampu, ingin langsung seperti itu. Mudah-mudahan umur saya dan afiat diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Adab ini